Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat agar waspada potensi terjadinya fenomena hujan es, hujan lebat disertai kilat dan angin kencang masih dapat terjadi Maret hingga April 2022. Terjadinya potensi cuaca ekstrim tersebut serta dampak yang dapat ditimbulkan berupa bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga pohon tumbang. Kejadian cuaca ekstrim berupa fenomena hujan es telah terjadi dalam sepekan terakhir di beberapa wilayah seperti Surabaya, Lampung, Bekasi, dan wilayah lainnya. Kejadian tersebut disertai dengan hujan intensitas lebat dalam durasi singkat, dengan kilat atau petir dan angin kencang. Fenomena hujan es dapat terjadi karena dipicu oleh pola konvektivitas di atmosfer dalam skala lokal, regional yang signifikan. Besarnya dimensi butiran es dan kuatnya aliran udara turun dalam sistem awan cumulonimbus atau CB yang dikenal dengan istilah downdraft. Downdraft dapat menyebabkan butiran es dengan ukuran yang cukup besar yang terbentuk di puncak awan CB turun ke dasar awan hingga keluar dari awan dan menjadi fenomena hujan es. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, BMKG memberikan imbauan kepada masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan terjadinya cuaca ekstrim. Nah, salah satunya adalah hujan es. Lantas, apa penyebab terjadinya cuaca ekstrim seperti fenomena hujan es dan angin kencang di Indonesia? Dan apa langkah pemerintah mitigasi terjadinya bencana akibat cuaca ekstrim ini? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, ada Pak Guswanto, dan juga ada PLT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari. Pak Aam, ya. Selamat siang Pak Aam dan juga Pak Guswanto. Salam sehat. Selamat siang, kita Pak Aam. Baik. Pak Guswanto. Baik, saya ingin ke Pak Guswanto dulu. Nah, melihat apa yang terjadi di Surabaya, ada hujan es di sana. Apakah wajar ini memang terjadi di Indonesia? Kalau kita lihat dari meteorologi, kacamata meteorologi, bahwa sebenarnya hujan es itu adalah fenomena yang biasa atau yang wajar di dalam pembentukan proses hujan, di mana hujan es itu sendiri kan kita melihat terbentuk dari awan cumulonimbus, di mana terkadang hujan itu jatuh sebagai air, kemudian sebagai super cooling water, dan juga sebagai butiran es yang tadi disebut hujan es. Barangkali seperti itu. Jelas karena ini jatuh karena adanya gravitasi kan. Seperti itu kira-kira. Kenapa baru saat ini pada bulan-bulan ini Pak Guswanto terjadi apa sebenarnya kondisi yang dialami oleh meteorologi kita? Ya, sebenarnya di dalam proses meteorologi pembentukan hujan es itu sendiri biasanya berasal dari awan cumulonimbus, di mana pada waktu pembentukan awan cumulonimbus itu ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah updraft, yaitu di mana udara akan naik ya itu dengan pesat, kemudian mencapai titik tertentu atau freezing level, dia akan mengalami penurunan dan akan turun sebagai downdraft. Nah, pada saat downdraft inilah dia itu akan begitu cepat. Nah, kemudian kenapa ini terjadi padahal biasanya ini adalah karena disebabkan oleh adanya labilitas lokal ya. Labilitas lokal di mana udara itu sangat labil, antara freezing level itu terjadi itu lebih cepat. Seperti itu. Ya, dan ini kita melihat biasanya kalau berdasarkan data-data statistik ya yang sudah terjadi, hujan es itu terjadi memang rata-rata di akhir musim-musim hujan menuju musim pancaroba, ataupun pada saat masa pancaroba itu sendiri. Karena hujannya secara sporadis dan singkat, pembentukannya sangat cepat. Kira-kira seperti itu. Oke, BMKG kan sebelumnya mengatakan bahkan ada potensi cuaca ekstrim juga termasuk hujan es ini sampai bulan April. Betul begitu Pak Gus? Betul. Jadi memang kami sampaikan tadinya di awal, memang kita sampaikan bahwa musim hujan masih sampai bulan April. Kemudian kita sampaikan rilis kembali bahwa dalam 1 minggu ke depan, sepekan ke depan, tanggal 17 sampai tanggal 23, 24 itu terjadi peningkatan cuaca ekstrim. Kemudian kita juga menyampaikan bahwa beberapa penjelasan bahwa
kemungkinan hujan es atau cuaca ekstrim ini masih bisa terjadi sampai Maret April. Baik, saya ingin ke Pak Aam. Pak Aam, bagaimana BNPB melihat peristiwa yang terjadi ini? Ya, ini merupakan bukan kondisi yang lazim memang terjadi di negara kita dan juga di daerah-daerah yang saat ini sudah terjadi beberapa kali seperti tadi disampaikan. Ya. Dan dari sisi dampaknya pun memang dari sisi karakteristik hujan es ini biasanya mengiringi hujan dengan intensitas tinggi tetapi dalam waktu singkat. Nah, kalau kita lihat potensi resikonya tentu saja ini lebih banyak kepada properti atau aset kita yang berada di luar ruang seperti misalkan kendaraan atau untuk rumah yang terekspos kacanya, mungkin hal-hal seperti ini yang mungkin diwaspadai. Ini juga merupakan hal yang baru yang tentu saja pola nantinya peringatan atau himbauan kami ke daerah untuk kesiapsiagaan juga menyesuaikan tingkat risiko yang mungkin terjadi. Jadi mungkin untuk kondisi-kondisi atau daerah-daerah yang memang masih berpotensi, kami tentu saja akan tetap memperhatikan informasi dari BMKG. Maka di lokasi-lokasi tersebut tentu akan kita himbau supaya nantinya untuk aset-aset masyarakat seperti mobil atau kawasan-kawasan pertokoan yang mungkin punya etalase atau barang-barang yang mudah pecah atau dari kaca di luar ruangan, tentu saja ini kita harapkan nantinya bisa dilindungi pada fase atau pada waktu-waktu yang tadi disampaikan oleh BMKG. Iya, Pak Aam, apa yang terjadi di Surabaya itu bagaimana sejauh ini evaluasinya? Memang ada kerusakan yang cukup parah tidak? Ya, dari koordinasi kami dengan daerah untuk laporan kejadian bencana, karena satu fenomena alam itu bisa kita sebut sebagai bencana kalau dia menimbulkan kerugian, baik itu dari sisi korban jiwa atau korban harta. Kalau salah satunya terpenuhi, maka dia jadi bencana. Nah, kalau dia jadi bencana, maka dengan sendirinya itu akan dilaporkan ke BNPB untuk dicatat sebagai kejadian bencana dan kemudian ke depannya seperti apa. Nah, hingga saat ini memang kami 2 kali dalam 3 minggu terakhir dilaporkan adanya kejadian hujan es di beberapa tempat khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi dari laporan yang kami terima, kejadian ini belum dan tentu saja kita mengharapkan tidak menimbulkan korban jiwa atau korban harta. Demikian, Mbak Jelita. Baik. Artinya memang belum bisa dikatakan bencana, begitu ya Pak Aam. Saya kembali ke Pak Guswanto. Nah, untuk dimensi es yang paling parah itu betulkah bisa sampai 15 cm, Pak Gus? Baik, jadi kalau kita melihat daripada kejadian beberapa yang lalu, kalau kita lihat ya, ini sebenarnya dimensi atau diameter untuk ukuran hujan es itu biasanya adalah 5 sampai 50 mm. Ya, sebegitu. Jadi 5 sampai 50 mm. Kemudian yang penting lagi itu adalah dilihat butiran es yang terjadi itu biasanya ada yang homogen, dia bersifat bening, tapi ada yang buram. Itu biasanya terkait dengan proses kimia yang ada di udara. Barangkali yang itu lebih homogen, yang bening itu, sehingga yang terjadinya lebih keras biasanya. Demikian kira-kira. Oke, nah kalau kita lihat dari besar ataupun diameter es yang bisa jatuh ini, dari BMKG sendiri bisa melihat dampak yang cukup besar nggak kalau misalnya memang hujan esnya cukup besar seperti itu, Pak Gus? Ya, kalau kita melihat dampaknya, hujan es ini kan sebenarnya kalau di meteorologi itu merupakan salah satu cuaca ekstrim, bentuk cuaca ekstrimnya, salah satu bentuknya. Kemudian kalau dampaknya kita lihat kembali, memang seperti di Surabaya kemarin, kebetulan saya ada di Jawa Timur, itu memang ada beberapa atap rumah yang memang bolong karena terjatuhnya oleh akibat tertimpa butiran es tadi. Tentunya itu butiran es yang diameternya mungkin lebih besar atau 50 mm tersebut. Saya kira seperti itu. Nah, dampak yang kedua itu adalah biasanya seperti yang disampaikan Pak Aam tadi, properti kita yang mudah pecah ada di luar, misalkan seperti mobil, kaca dan sebagainya. Itu paling yang akan mengena dampaknya.
Kira-kira begitu, Julita. Nah, sejauh ini kan ada laporan hujan es terjadi dengan berbagai intensitas di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, Pak Gus. Apakah semua wilayah di Indonesia juga berpotensi untuk mengalami hujan es? Betul, Julita. Jadi untuk seluruh wilayah di Indonesia itu sepertinya berpotensi untuk terjadinya hujan es, di mana hujan es itu kan sebenarnya dimulai terjadinya pembentukan awan cumulonimbus yang tadi sudah saya sampaikan pada fase pertumbuhan, fase dewasa, dan fase nanti punah. Kemudian kita melihat sebenarnya kalau kita analisis dari citra satelit itu rata-rata dari hujan es yang terjadi tahun 2020, 2010 dan beberapa tahun yang lalu, dan termasuk yang terakhir di Surabaya kemarin, itu kita identifikasi bahwa suhu puncak awan itu rata-rata minus 60 atau lebih dingin lagi, artinya bisa minus 70, bisa minus 80 derajat Celcius. Nah, kemudian kita melihat di sini ada 3 faktor yang bisa menyebabkan menentukan terjadinya hujan es tadi. Yang pertama yaitu ketinggian freezing level atau pembentukan es tadi di suhu 0. Kemudian ketinggian puncak awan, ya. Terus kemudian yang terakhir adalah selisih antara ketinggian freezing level dan puncak awan tadi, di mana kalau dia jaraknya sekitar 4.500 sampai 5.000 dari permukaan bumi, itu biasanya mudah terbentuk untuk butiran es tadi. Kira-kira demikian. Baik. Nah, artinya semua wilayah ini punya potensi untuk mengalami hujan es dan juga cuaca ekstrim. Nah, kalau begitu memang wilayah Indonesia semuanya juga harus bersiap nih untuk mitigasi bencananya seperti apa. Kita akan membahas usai jeda. Pemirsa, tetap bersama kami di Lanstop. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Saya langsung mau ke Pak Aam. Nah, dengan adanya potensi wilayah Indonesia akan mengalami beberapa cuaca ekstrim ya. Cuaca ekstrim ini mungkin hujan es salah satunya, tapi pasti diikuti dengan hal lainnya seperti misalnya angin kencang, angin puting beliung dan sebagainya. Persiapan dari BNPB seperti apa, Pak Aam? Ya, dari sejak awal Oktober lalu saat BMKG melakukan Rakornas untuk pengendalian atau penanganan potensi cuaca ekstrim akibat La Nina dan musim hujan, kami di BNPB sudah menindaklanjuti dengan berkoordinasi secara terus-menerus dengan daerah, dan kita mengikuti informasi-informasi dari BMKG mengenai potensi-potensi cuaca ekstrim. Memang di awal-awal musim hujan yang kita waspadai itu adalah hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi lama. Karena ini berpotensi mengakibatkan banjir bandang atau tanah longsor kalau hujannya sudah berlangsung lebih dari 1 jam. Nah, di penghujung musim hujan ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Guswanto, memang kewaspadaan kita lebih banyak pada hujan intensitas tinggi dengan durasi lebih pendek. Ini biasanya karena ada anomali dan turbulensi di atmosfer, sehingga mungkin pola-pola karakteristik jenis bencana yang mungkin terjadi lebih banyak pada misalnya angin puting beliung atau angin kencang atau tadi hujan es. Laporan yang kami terima di BNPB sendiri dalam 2 minggu terakhir itu sangat dominan angin puting beliung dan angin kencang, dan yang mana intensitasnya cukup luar biasa. Seperti dalam 2-3 hari ini ada hampir 6 laporan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur kejadian angin kencang yang mengiringi hujan intensitas tinggi yang dampaknya itu bisa merusak lebih dari 20 rumah. Jadi ini yang mungkin jadi kewaspadaan kita, karena ini pun bisa menimbulkan korban jiwa dalam artian luka ringan hingga luka berat karena tertimpa dari jatuhan atap rumah atau tulang rangka dari atap rumah. Jadi ini sudah kita tindak lanjuti, tentu saja kita terus memantau informasi dari BMKG, daerah-daerah yang memang masih berpotensi terjadinya cuaca ekstrim, lebih kita fokuskan untuk mewaspadai adanya angin kencang dan angin puting beliung, yang salah satunya mungkin yang paling penting itu ketika ada
hujan dengan intensitas tinggi, kami menghimbau masyarakat untuk tidak ada di ruang terbuka atau tidak ada di bangunan-bangunan seperti baligo atau pohon besar. Dan kami juga sudah mengeluarkan edaran pada pemerintah daerah untuk memangkas pohon-pohon di pinggir jalan, ranting-rantingnya, bukan menebang tapi memangkas ranting-ranting yang bisa menambah beban pohon itu pada saat angin kencang, yang mungkin bisa menimbulkan risiko terjadinya pohon rubuh yang menimpa kemudian masyarakat, rumah atau lain-lain. Demikian Mbak Jelita. Ini sih memang yang harus kita perhatikan, karena kadang-kadang kita nggak aware nih kalau lagi di jalan angin kencang, karena di mobil ngerasa nyaman aja. Padahal potensi ada pohon tumbang dan sebagainya, kita juga harus super hati-hati ya Pak Am. Nah, selain daripada laporan tadi, ada pemetaan nggak dari BNPB untuk wilayah-wilayah di Indonesia yang sangat berpotensi untuk cuaca ekstrim ini Pak? Untuk pemetaan risikonya itu kita punya pemetaan risiko bencana cuaca ekstrim yang terdiri dari angin kencang, puting beliung, dan juga hujan ekstrim di seluruh Indonesia berbasis kabupaten. Nah kemudian dari informasi berbasis impact yang dikeluarkan oleh BMKG, kemudian kami turunkan, kami overlay kepada peta risiko tadi untuk bisa lebih memberikan informasi secara dedicated di lokasi yang memang diprediksi BMKG terjadi fenomena itu. Sehingga ini bisa memberikan kita informasi yang lebih kecil, ke skala yang lebih kecil, tidak pada tataran administrasi provinsi, tidak pada tataran administrasi kabupaten, tapi lebih kecil pada lokasi-lokasi yang diprediksi oleh BMKG memang mempunyai impact di situ akan terdampak cuaca ekstrim. Nah, untuk level risikonya juga ada nggak Pak? Kalau boleh tahu di mana saja? Untuk level risikonya, jadi untuk pemetaan risiko ini sudah gabungan dari beragam faktor, utamanya itu adalah kerentanan dan kondisi lingkungan. Okay. Sehingga kalau misalkan kondisi lingkungannya merupakan komponen utama dari kerentanan, karena ketika kita bicara bencana hidrometeorologi, faktor pendorong tinggi rendah risikonya itulah kondisi lingkungan, daya dukung lingkungan. Karena ini yang kemudian akan menimbulkan bencana itu, baik banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Nah, komponen ini kita sudah punya mappingnya, mana daerah-daerah dengan risiko tinggi, dengan risiko rendah, risiko sedang, dan lain-lain. Ini tinggal kita overlay dengan informasi BMKG, sehingga kita bisa melihat kalau dia informasi berbasis impact yang dikeluarkan BMKG itu terjadi di lokasi dengan tingkat risiko sedang, misalkan kita mungkin bisa menginformasikan ke pemerintah daerah untuk waspada. Kalau informasi berbasis impact yang dikeluarkan BMKG itu akan terjadi pada daerah risiko tinggi, mungkin informasi kami, dorongan kami ke BPBD agar mungkin mengevakuasi masyarakat yang ada di sekitar lereng atau ada sekitar daerah aliran sungai. Demikian Mbak Jelita. Jadi sebenarnya kalau memang ruang lingkup dari informasi risiko itu semakin kecil, kan artinya semakin canggih ya Pak. Jadi peringatan dini juga artinya semakin spesifik dan semakin cepat gitu ya, diharapkan seperti itu. Saya ingin ke Pak Guswanto. Nah, kalau di Jawa kan kita rasakan nih Pak ya, terutama di Jabodetabek ya, hujannya benar-benar pagi hujan deras, siang berhenti, terus hujan lagi gitu ya Pak Guswanto. Tapi kalau misalnya di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, kita juga lihat informasinya memang masih ada hujan yang intensitasnya tinggi gitu, bahkan ada yang hujan es. Nah, bagaimana dengan di wilayah lain seperti Sumatera, Kalimantan, kemudian Bali, dan juga yang lebih timur lagi, Papua, seperti itu Pak? Baik, Jelita. Jadi kalau kita melihat perakiraan cuaca untuk seminggu ke depan ya, tanggal 22 sampai 28, memang kita melihat pada saat ini Madden-Julian Oscillation itu masih pada fase 3 ya, artinya di Indian Ocean, artinya bahwa ini akan mempengaruhi potensi hujan di wilayah Indonesia. Misalkan periode 22 sampai 25 Februari, potensi hujan itu mendominasi di Indonesia Tengah dan Timur, seperti misalkan Kaltim, Kaltara, Sulsel, Sulteng, Sulut, Sultra, Bali, NTB, NTT, Maluku Utara, dan Papua. Sedangkan nanti periode 24-28 Februari ini juga masih berpotensi terjadi, tapi dia akan terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, ada Banten, Jabar, Jatim, dan beberapa lain di wilayah NTB. Nah,
ini kemudian kita memperkecil kembali, Mbak Julita. Jadi kita memiliki namanya perakiraan cuaca berbasis dampak. Kalau tadi itu seminggu ke depan, nanti ada 3 harian, kemudian kita perdetail lagi menjadi perakiraan cuaca berbasis dampak. Misalkan kita lihat seperti tanggal 23 Februari ini sampai tanggal 24, kita memperkirakan bahwa untuk posisi saat ini Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Papua Barat, Papua itu adalah kondisi siaga. Kondisi siaga itu artinya apa? Di mana dia tingkat kemungkinan terjadinya itu adalah tinggi, sedangkan potensi dampaknya bisa sedang ataupun bisa berat. Mana kalau kita metrikan itu antara 8 sampai 10. Ya. Kemudian ada daerah-daerah lain yang masih bersifat waspada, misalkan Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, kemudian Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Itu untuk tanggal 23 sampai 24 posisinya adalah waspada. Di mana untuk waspada itu biasanya dia kategorinya levelnya antara 1 sampai 5. Artinya tingkat kemungkinannya itu antara sedang dan tinggi, gabungannya bisa sedang ataupun berat. Namun kalau dia tingkat kemungkinan terjadinya itu di tingkat tinggi ke sedang, maka dia kombinasinya potensi dampaknya rendah, atau sebaliknya. Dia memiliki potensi dampak tinggi, berat, namun kemungkinan terjadinya kecil, seperti itu kira-kira. Dan ini perakiraan cuaca berbasis dampak ini sudah kita kolaborasikan dengan BNPB. Jadi nanti BNPB akan action selanjutnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aam. Kira-kira demikian. Ada yang wilayah dengan risiko dampaknya siaga dan juga waspada ya. Ini semoga disimak oleh masyarakat ya. Dan yang paling penting yang kita harapkan adalah informasi secepatnya dari BNPB dan juga BMKG ini sampai ke kita, ke masyarakat begitu ya Pak. Supaya kita juga bisa mengantisipasi apapun dari diri kita sendiri. Nanti kita akan bahas yang usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk. Ya pemirsa, kita sudah ada di segmen akhir Dialog Landstalk dan saya langsung ke Pak Guswanto. Pak Gus, kalau kita bicara soal bencana hidrometeorologi, ini juga kan ada potensi gelombang tinggi juga nggak selama cuaca ekstrim ini? Baik, Julita. Jadi berdasarkan perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Indonesia tanggal 22 sampai 27, memang yang disampaikan Julita itu betul, ada terjadi peningkatan tinggi gelombang. Misalkan kalau saya identifikasi, tinggi gelombang 4 sampai 6 meter itu terjadi di Laut Natuna Utara, kemudian perairan Kepulauan Semata, Tanimbar, perairan Kepulauan Aru, kemudian Laut Banda, Laut Arafuru, kemudian perairan Sangieta Laut, Laut Maluku, perairan Kepulauan Halmahera, Halmahera Utara, dan Samudra Pasifik Utara Halmahera serta Papua. Dan ini saya stressing kembali, tanggal 24 atau 23 ini masih di Natuna ya, sepertinya penekanannya. Kemudian kita lihat tanggal 24 Natuna ini agak berkurang, tapi di Arafuru itu naik. Kemudian 25 juga masih ya di Arafuru juga. Kemudian baru 27 dia ada di Pasifik Utara Papua ya. Kira-kira demikian dengan 4 sampai 6 meter tadi. Apa yang harus kita waspadai dengan gelombang tinggi ini Pak Gus? Yang perlu diwaspadai adalah yang pertama adalah nelayan-nelayan tradisional ataupun transportasi kapal-kapal tradisional itu perlu memperhatikan tinggi gelombang ya, karena dengan gelombang 2,5 sampai 4 saja ya sepertinya sudah kesulitan, bahkan bisa mengancam keselamatan. Sedangkan untuk gelombang yang 4 sampai 6 meter ini juga untuk penyeberangan dan kapal-kapal yang agak lebih besar itu juga harus mulai mewaspadai. Lebih baik barangkali kalau boleh saya sampaikan itu menunda untuk melaut ini keselamatan. Dan ini juga berdampak juga apabila gelombangnya itu tinggi, maka bahan bakar ini juga membutuhkan lebih banyak lagi.
Dan yang terakhir adalah barangkali menghindari kita artinya berkegiatan atau waspada di pantai-pantai yang tadi saya sebutkan. Ini untuk menghindari adanya orang yang terbawa ombak atau bahkan membawa korban. Kira-kira kurang lebih seperti itu untuk yang kewaspadaan di tinggi gelombang wilayah perairan Indonesia. Baik, Pak Am, dari informasi BMKG ini ada informasi berbasis dampak seperti itu. Tentunya BNPB selalu update ya Pak soal ini? Ya, kita juga membuat sistem peringatan dini hidrometeorologi berbasis pada sistem peringatan dini perakiraan cuaca dan peringatan dini cuaca berbasis impact dari BMKG, karena ini mempersempit target dari peringatan dini yang harus kita sampaikan. Logikanya sebenarnya begini, kalau misalkan memang yang akan populasi terdampak itu satu kelurahan, kita tidak perlu menginformasikan satu kabupaten gitu. Jadi kita bisa dedicated di lokasi itu. Nah, ini yang menjadi dasar kita selama ini untuk memberikan arahan yang lebih detail kepada BPBD supaya pengerahan sumber daya untuk giat tanggap daruratnya, baik itu evakuasi maupun peringatan dini maupun kesiapsiagaan di masyarakat itu lebih terfokus di lokasi yang memang berpotensi terjadi itu. Baik, sumber daya dari BPBD sendiri sejauh ini tentunya sudah siap ya Pak dengan level-level waspada dan siaga itu? Ya, sejauh ini memang untuk sumber daya di BPBD Kabupaten Kota cukup, dan untuk kondisi-kondisi tertentu tentu saja masih memerlukan dukungan pemerintah pusat. Nah, ini sudah juga kami dorong dari awal, tadi kami sampaikan sejak Oktober lalu di awal musim hujan, kita mendorong pemerintah daerah kabupaten kota yang memang akan memerlukan dukungan atau intervensi dari pemerintah pusat, dan juga melihat dari historis kejadian itu di tahun-tahun sebelumnya, mereka merupakan misalkan langganan dari atau sering terjadi tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Kita mendorong daerah itu untuk menetapkan status siaga darurat. Karena dengan status siaga darurat ini, pemerintah pusat bisa mengintervensi secara langsung kebutuhan-kebutuhan daerah yang mungkin pada saat dibutuhkan ini, penganggarannya sudah terlewat karena sudah di akhir tahun atau di awal tahun di saat anggaran belum bisa operasional. Nah, ini kita bisa bantu sekiranya daerah menetapkan status siaga darurat untuk bencana itu. Oke, tentunya kita percaya ya bagaimana dari pemerintah terutama BNPB ini sudah mempersiapkan berbagai macam antisipasi agar masyarakat itu minim dampak dari cuaca ekstrim kali ini. Pak Am, nah Presiden Jokowi kan sempat menyebutkan Indonesia harus menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana. Nah, untuk mewujudkannya seperti apa, Pak? Ya, ini tugas besar tidak hanya BNPB tentunya, karena bencana ini urusan bersama, tadi disampaikan kembali, tegaskan kembali oleh Bapak Presiden. Jadi memang membutuhkan kolaborasi multi pihak, karena dari tema Rakornas BNPB, tema Rakornas penanggulangan bencana tahun ini juga integrasi dan kolaborasi untuk penanggulangan bencana menuju resiliensi bangsa. Tentunya tidak sedikit kerjasama, kolaborasi, sinergi yang selama ini sudah berjalan, tetapi penajaman-penajaman, penguatan-penguatan perlu kita lakukan, terutama terkait dengan koordinasi pusat dan daerah, atau masih ada gap-gap yang perlu kita sama-sama isi dan perkuat supaya kedepannya lebih taktis, efisien, dan efektif. Baik, nah kita ke BMKG nih, Pak Gus. Nah, ini kan BMKG adalah satu aspek untuk bisa berkolaborasi menciptakan bagaimana Indonesia tangguh bencana. Nah, BMKG seperti apa strateginya? Jadi strateginya untuk BMKG yang pertama mungkin perlu dipahami dulu pada masyarakat ya, bahwa fenomena cuaca ataupun cuaca ekstrim itu tidak mengenal batas administrasi. Jadi tidak mengenal ras, suku, dan golongan, sehingga ini yang perlu dicamkan dulu, itu yang pertama. Yang kedua, sehingga dalam cuaca ekstrim ini kita mitigasi ataupun kita antisipasinya juga harus melibatkan seluruh stakeholder atau seluruh komponen bangsa. Untuk itu BMKG melakukan sinergi ataupun koordinasi secara pentahelik, baik pemerintah, masyarakat, akademisi, seperti media massa yang saat ini barangkali
kemudian dunia usaha ini juga harus menyatu. Itu yang pertama. Jadi lakukan koordinasi staf pentahelix. Kemudian BMKG sendiri untuk secara nyata melakukan berbagai sekolah lapang, mulai sekolah lapang cuaca, sekolah lapang iklim, sekolah lapang gempa. Hal ini adalah dalam rangka memberikan edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap risiko yang apabila ditimbulkan oleh adanya bencana cuaca ekstrim. Dan yang terakhir juga kami memberikan berbagai simulasi ataupun semacam tadi kotor ataupun itu namanya tanggap darurat. Misalkan kalau ada cuaca ekstrim seperti ini, itu trigger selanjutnya seperti apa dari hulu sampai hilir. Jadi ini yang perlu kita lakukan simulasinya dan itu yang perlu. Jadi itulah strategi yang kami lakukan dari BMKG. Kira-kira demikian, Bu Lita. Baik, BMKG memberikan informasi dan juga BNPB telah menyiapkan mitigasi untuk menghadapi cuaca ekstrim kali ini. Semoga kita tangguh ya Pak di musim cuaca ekstrim kali ini. Ya. Baik, Pak Gus, Pak Aam, terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini. Sehat selalu, sukses selalu Pak. Selamat siang. Terima kasih, Bu Lita. Sehat selalu Pak Aam, terima kasih.